Assalamualaikum dulur, berjumpa lagi ya di channel kita, channel Petani Muda. Ya dulur, aku mau ngucapin terima kasih bagi sedulur semua yang sudah subscribe. Bagi sedulur semua yang belum subscribe, aku minta tolong di subscribe. Salam tani muda, salam tani milenial. Ya dulur, kali ini kita mau membahas apa? Ya, tak usah banyak basa-basi dan tak usah banyak cincong lur ya. Kita langsung mau membahas tentang apa? Ya, yang lagi viral sekarang ini kan tentang pruning. Dan banyak juga apa itu yang saya pandu, tolong jelaskan tentang pruning gitu ya. Karena kan juga penasaran lur ya, kenapa atau bisa tidaknya dilakukan sistem pruning ini pada tanaman mereka. Nah, untuk itu semua aku juga sudah mencoba lur ya, menggunakan sistem pruning ini, tapi tidak banyak, cuma 1 galeng. Ini yang ada di bawahku lur ya. Ini kemarin itu aku pruning lur ya, 1 galeng ini tuh. Itu aku pruning dan ini 3 minggunya itu sudah mulai tumbuh apa itu? Daun-daun baru ya, atau batang-batang baru dan anak-anakan yang baru. Nah, dari ini nanti aku simpulkan, dan juga aku sudah mencari materi-materi yang aku kumpulkan, itu kesimpulannya itu gimana. Nah, pruning ini itu ada manfaat baik dan buruknya. Semuanya itu pasti ada lur ya. Manfaat baik dan buruk, tidak mungkin manfaat itu baik semua. Pasti juga ada buruknya lur ya. Nah, kita bahas yang baik dulu. Nah, yang baik itu gini. Pruning kalau dilakukan dengan benar itu bisa meningkatkan hasil atau produktivitas dari anakan itu bisa lebih banyak lor ya. Dan juga ada yang daun-daun yang tidak produktif, daunnya sudah tua atau rusak, kalau kita pruning itu nanti bisa menumbuhkan yang lebih baru atau yang lebih maksimal. Terus pruning ini yang digadang-gadang nanti hasilnya itu bisa meningkat banyak dan tentunya lebih bagus, itu benar. Tapi dengan ketentuan yang berlaku ya, tidak semuanya itu sama. Kelebihan selanjutnya, kalau kita melakukan pruning otomatis nanti kan daunnya itu berjatuhan dan sirkulasi udara yang ada di lahan kita itu lebih terjaga dan lebih bagus. Kalau sistem udaranya itu bagus, otomatis nanti serangan jamur ataupun bakteri itu juga bisa ditanggulangi. Karena apa? Karena kan tidak terjadi kelembapan pada daerah yang sudah kita pruning gitu lur ya. Terus kekurangannya. Nah, ini untuk kekurangannya ini perlu diperhatikan dengan baik lur ya. Kekurangan pruning ini, 1, kapan waktu yang tepat untuk masa pruning? Waktu pruning itu paling bagus pada saat masa vegetatif. Ingat lur ya, masa vegetatif. Jangan dilakukan pada saat masa peralihan atau sudah mau menjelang masa generatif ya, karena itu tidak akan baik lur dan tidak bagus itu. Ini kelemahan pertama. Kelemahan kedua, dalam melakukan pruning itu jangan asal-asalan. Karena apa? Kalau asal-asalan itu bisa malah mengakibatkan tanaman yang kita tanam itu menjadi rusak. Contohnya itu gimana? Ini tanaman lur ya. Gini ya, ini tanaman. Ini tanaman kalau pruning bagusnya itu ya kisaran maksimal itu separuh dari tanaman yang kita potong itu. Jangan lebih itu. Atau 3/4 dari tanamannya itu tingginya itu jangan, maksimal itu setengah dari tanamannya, dan harus dilakukan pada saat masa vegetatif. Ingat lur ya. Terus yang ketiga di sini adalah tidak semua jenis galur, varietas ataupun hibrida itu tahan terhadap pruning. Contohnya apa? Contohnya itu tanaman yang varietas yang genjah itu kalau dilakukan pruning itu malah menyebabkan tanamannya itu rusak lur. Walaupun itu di pruning pada saat masa vegetatif, tapi dia itu tetap akan rusak itu. Kalau nggak percaya, coba saja lur ya. Terus kesimpulannya gimana ini? Nah, untuk kesimpulannya di sini ya,
pruning bagus atau tidak. Untuk bagus tidaknya ya tentunya sesuaikan dulu lur ya, varietas yang kita tanam itu jenis varietas apa, atau galur apa, atau hibrida apa. Yang penting di sini tidak tanaman yang genjah lur. Kalau genjah itu nggak bagus itu, karena dia itu malah peranakannya itu kurang itu kalau dilakukan sistem pruning gitu ya. Terus di sini perlu diperhatikan juga kalau kita melakukan sistem pruning, pemberian nutrisi itu harus diperhatikan dengan baik lur ya. Karena apa? Dia itu kalau dilakukan sistem pruning, nutrisi yang diberikan itu harus banyak lur. Contohnya kalau tidak dilakukan pruning itu kita pemberian nutrisinya itu 1. Tapi kalau kita lakukan sistem pruning, kita pemberian nutrisinya harus 2. Karena apa? Karena dipotong itu lur. Dipotong daunnya otomatis ya banyak nutrisi yang sudah diserap tanaman ya terbuang lur ya. Itu kita juga harus memperhatikannya dengan baik. Terus yang terakhir pasti yang terpenting lur ya, terus pruning itu bagus tidak? Kalau menurut aku pribadi nih lur ya, kalau menurut aku pribadi pruning itu kurang bagus lur ya. Karena apa? Karena gini, satu, harus dilakukan yang profesional, tidak sembarang orang. Terus yang kedua, pemberian nutrisi itu harus tambah atau berlebih, otomatis pengeluaran kita itu akan lebih. Walaupun nanti hasilnya yang didapat itu juga akan lebih, tapi kalau pengeluarannya juga lebih kan nggak masuk lur ya. Sama-sama apa itu? Sama-sama keluarnya banyak ya nggak bagus. Terus yang ketiga kan usia tanamannya juga akan lebih lebih panjang lur ya. Ya nanti kita juga akan kesulitan, apalagi kayak gini. Alangkah baiknya kan panen yang pertama itu adalah hasilnya yang lebih bagus lur, atau hasil gabahnya kan yang lebih mahal ya. Kalau panennya lambat-lambat walaupun hasilnya banyak, kalau harga gabah anjlok ya sama saja kita rugi lur ya. Sudah pengeluarannya itu banyak, tapi hasil yang didapat itu malah anjlok ya, kita ruginya malah double. Tapi kalau mau uji coba sedikit-sedikit ya aku saranin nggak masalah lur ya. Tapi ya itu tadi, jangan semua lahannya itu dilakukan sistem pruning. Yang lain mau konten hasilnya bagus gini ya silakan lur ya. Soalnya aku juga sudah membuktikan sendiri, walaupun luasnya itu tidak banyak, dan kita juga ngambil materi. Karena di sini kan itu sistem pruning kan diambil dari luar negeri lur ya sistem ini. Lahan di sana dan lahan di sini ya jangan disamakan nih lur. Itu lur ya. Kuncinya itu ya. Nggak usah di sana. Daerah A dan daerah B saja itu daerahnya lahannya sudah berbeda kak lur. Kok kita mau menerapin sistem kayak gini yang sistemnya yang kurang menurutku ya kurang bagus lah. Jadi kesimpulannya itu tadi. Yang masih kurang jelas atau pengen bertanya ya tanya saja langsung di kolom komentar lur. Aku cukupkan sampai di sini. Salam petani muda, salam petani milenial. Assalamualaikum.